Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau menaikkan pujian, pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita sembah. Sebab Dia yang layak terima segala pujian, terima segala hormat dan pengagungan. Haleluya, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Allah yang bertata, dulu sekarang dan
muliakan Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kau ditinggikan Tuhan. Kau dimuliakan selamanya Tuhan. Kau dimuliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan pengagungan kami hanya kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Sebab itu mari sama-sama kita memuji Dia. Sebab Dia yang telah memilih kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi
bangsa kami bagi-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Amin. Ku punya visi bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi, ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati, satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah Tuhan, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah bangsa dan negeri kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi penolong kami. Engkau satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya
yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar. Kau Allah yang berkuasa. Sekalipun kami ada di dalam kesesakan, kami tetap akan berjuang karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Allah yang menjanjikan kemenangan, bahkan kami akan muncul sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu sebabnya Tuhan, kami mau masuk ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, agar supaya iman kami lebih lagi diperkuat, iman kami lebih lagi diteguhkan Tuhan. Menolong Tuhan, Engkau saja yang berkata-kata, Engkau saja yang mengurapi, Engkau saja yang menerjemahkan, Engkau saja yang akan membuat segala sesuatunya jadi di dalam kehidupan kami. Kami serahkan jam ini hanya di dalam tangan dan kuat kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Firman ini, lagu ini adalah lagu yang betul-betul pas, cocok dengan firman yang mau saya membawakan pada pagi hari ini. Setiap hari kita berdoa dan Tuhan sendiri yang meminta kita untuk berdoa, yaitu doa yang ada di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam keluargaku seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam usahaku seperti di surga. Ini adalah pernyataan yang Tuhan mau kita terus sampaikan kepada Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Pagi-pagi buta kita bangun dan kita menaikkan doa ini dan kita memohon kepada Tuhan, kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu jadilah di dalam kehidupan kita. Tapi mari kita menjadi orang yang faktual. Kenyataannya. Apakah betul hari demi hari yang kita melewati itu betul-betul sedang mengatakan atau sedang menyatakan bahwa kerajaan Allah datang di dalam kehidupan kita? Apakah betul keluarga kita menjadi keluarga yang suasananya seperti di surga? Kehidupan kita yang di bumi ini seperti di surga. Usaha kita yang penuh dengan persaingan ini seperti di surga. Kenyataannya enggak? Betul? Bahkan mungkin jauh dari itu. Pikiran kita hari ini yes, amin. Tapi kenyataannya kita kepingin hari ini, Tuhan tolong aku mau jadi orang yang sabar. Baru aja matahari muncul. Waduh, di sini rasanya sudah bawaannya mau marah aja. Biasanya gak ada apa-apa, moro-moro pasangan hidup, entah suami, entah istri, entah anak, entah mertua. Ono ay. Melakukan hal-hal yang akhirnya membuat kita nih jengkel dan habis kesabaran kita. Berapa banyak kali kita kepingin, kita komitmen menjadi orang yang A, yang B, yang C. Tetapi toh seringkali gagal. Ada program. Biasanya awal tahun kita punya program-program yang baru. Ya, departemen-departemen memikirkan bagaimana caranya breakthrough. Ya, ada terobosan untuk tahun ini. Apa yang mesti dilakukan? Oke, kalau dulu begini,
Coba sekarang begini, ayo kita adakan ini supaya lebih lagi banyak jiwa diselamatkan. Supaya lebih lagi orang-orang dimuridkan. Supaya lebih lagi orang-orang yang tadi cuma datang sekarang mau ambil bagian di dalam pelayanan. Yang tadinya begini menjadi begini, ayo kita bikin begini. Tetapi kenyataannya, program is program. Pada di penghujung tahun kita cuma menyampaikan yang aku masih seperti yang dulu. Nggak ada perubahan. Kalau kita mau tahu, memang di dalam hidup ini itu nggak mudah. Alkitab sendiri mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hidup ini memang perjuangan. Itu sebabnya saya pada pagi hari ini di awal tahun, ya masih Januari, masih ada 11 bulan di hadapan kita yang harus kita melewati, di mana setiap hari di dalam kehidupan kita, setiap jam, setiap menit, setiap detik di dalam kehidupan kita selalu akan ada tantangan, hambatan, kesesakan demi kesesakan yang ada. Saya mau memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah dihambat tapi terus merambat. Dihambat tapi mau terus merambat. Saya suka dengan satu pernyataan yang mengatakan demikian, saat dihambat kita merambat. Saat dihadang, terus cari peluang. Saat diterjang, harus tetap berkembang. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang berjuang. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ada satu oknum yang gak suka kerajaan Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Ada satu oknum yang terus berjuang mati-matian 24 jam sehari untuk menggagalkan apa yang menjadi rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kita ini berjuang. Terus merambat, terus cari peluang, terus kita tetap berkembang sekalipun di hadapan kita ada hambatan, ada hadangan, dan ada terjangan demi terjangan. Saya mau mengambil satu contoh tokoh yang ada di dalam Alkitab yang mengalami begitu banyak hambatan demi hambatan untuk dapat menghadirkan apa yang Allah mau. Untuk betul-betul membuat kerajaanmu datanglah dan kehendakmu jadilah. Kita sama-sama mau melihat di dalam Nehemia pasalnya yang pertama. Nehemia pertama ayat yang ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kita tahu sejarahnya bagaimana bangsa Israel yang dibawa oleh Tuhan dengan kuasa yang luar biasa sampai di tanah perjanjian. Dari Mesir sampai di tanah perjanjian. Tapi begitu mereka diberkati Tuhan, mereka lupa diri. Mereka mulai menyembah berhala. Mereka mulai melakukan hal-hal yang gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena mereka sudah ada di dalam zona yang nyaman and aman. Dan Tuhan marah besar. Dan waktu Tuhan marah besar, pada akhirnya mereka dibuang di penawanan. Pada waktu mereka dibuang menjadi tawanan di negara-negara lain, masih ada sekelompok orang yang memang orang-orang yang di dalam sini adalah orang-orang yang bukan orang-orang pilihan. Ibaratnya orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang ya buangan-buangan begitulah.
Yang pinter-pinter kayak Daniel udah diambil duluan. Sama apa? Sama negara lain, sama penjajah. Pokoknya yang kelihatan bening-bening, yang kelihatan oke-oke, yang kelihatan gagah-gagah, ganteng, cantik, dah langsung itu diambil duluan. Yang sisa yang jelek-jelek. Nah, kemudian orang yang ada di dalam sana ngasih tahu nih sama Nehemia, yang notabene Nehemia pada waktu itu menjadi juru minum raja yang apa? Yang menjajah negaranya. Nah, dikasih tahulah ke Nehemia, Pak, tahu nggak Pak? Duh Pak, Yerusalem Pak, tempat kita, ibu kota kita Pak. Dah wis talah. Nggak kelihatan itu adalah kota. Pintu gerbangnya udah nggak ada Pak. Saya ingat tahun berapa saya ke awal-awal lah Jokowi menjadi presiden. Saya pergi ke perbatasan Jayapura ke Papua Nugini. Waktu saya datang ke sana bagus sekali. Ada pintu gerbang yang begitu kuat, begitu kokoh, begitu megah ya. Dan bagian custom yang ada di situ betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Dan mereka mengatakan, tahu nggak Bu Esther yang dulu? Nggak tahu, saya bilang. Yang dulu nih nggak ada kayak beginian semua. Itu menunjukkan satu kebanggaan suatu negara, suatu bangsa. Nah ini mereka ada di dalam keadaan yang tercela. Pak, Bapak nggak malu nih Pak, negara Bapak kayak begini. Waktu Nehemia melihat situasi ini, hatinya mulai terketuk. Waktu dia melihat sesuatu yang boleh dikatakan bahwa Tuhan gak punya rancangan ini. Ini jauh dari rancangan Tuhan. Pada waktu Tuhan pertama kali mengizinkan Daud dan diteruskan oleh Salomo membangun bait Allah, Tuhan sedang mau bersemayam di tempat itu. Tetapi kenyataannya sekarang tempat itu menjadi tempat yang tercela. Jauh dari apa maunya Tuhan. Waktu Nehemia melihat semua ini, dia mulai berdoa. Dia mulai berpuasa. Dia mulai merasa terpanggil. Dia mulai seperti ditarik. Apa mau tanggung jawab gak dengan semuanya ini? Dan dia mulai action. Oke, kalau begitu saya akan kembali menghadirkan apa yang menjadi Tuhan mau. Kerajaanmu datanglah dan kehendakmu jadilah untuk umat pilihanmu, yaitu bangsa Israel, untuk Yerusalem. Tapi kita lihat, gak mudah. Ada banyak tantangan demi tantangan yang dihadapi. Mari kita sekarang melihat hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Nehemia, yang seakan-akan misi yang sedang dijalankan ini menjadi misi yang impossible. Misi yang rasanya mustahil untuk dikerjakan. Hal yang pertama adalah dia mesti membangun tembok. Membangun tembok ini sedang berbicara, ini bukan negara freedom. Ini bukan negara yang merdeka, ini bukan negara yang bebas. Tapi ini adalah negara yang dijajah. Kalau negara yang dijajah membangun satu tembok, membangun satu pagar, yang menjajah akan berpikir apa? Kamu mau apa? Kamu mau berontak? Kamu mau apa? Kamu sedang mau melakukan satu kegerakan yang mau melawan pemerintah. Rasanya gak mungkin. Berapa banyak kita pada waktu mau menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita mulai berpikir, gak mungkin nih. Aku orangnya ya begini ini, dari dulu sampai sekarang ya begini ini. Kalau aku suruh menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan,
Nggak mungkin. Genku udah begini, lingkunganku udah begini, pengalaman hidupku begini, dah komplit, paket komplit. Gene ngono, lingkungane ngono, pengalaman hidup ngono. Sekarang mau diubah menjadi ngene, yo gak iso. Ibarate bumi gonjang ganjing, langit kelap kelip, trek tek 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 tek, wis salah. Gak iso. Aku ini ya ini, Esther ya begini ini Esther. Wis gak usah mimpi untuk menjadi Esther yang gak usah mimpi. Mau bikin program begini-begini, mau bikin terobosan begini-gini, pret, meleketek, gak isah. Ini ibarat negara jajahan sedang mau membangun tembok, nggak bisa. Kemudian yang kedua, sudah pernah dicoba dan pendahulunya gagal. Pernah sih, bukannya nggak pernah dicoba, pernah lo dicoba, 2 kali lo dicoba. 2 kali dicoba, tapi judulnya gatot, gagal total. Berapa banyak orang yang pada waktu mau mencoba sesuatu kemudian tengok ke belakang dan kemudian melihat. Udah dicoba gak bisa kok. Si itu juga nyoba gak bisa. Si itu juga nyoba gak bisa. Si itu juga begitu. Program yang itu juga begitu. Gereja yang lain juga begitu. Daerah yang lain juga begitu. Gak bisa. Pendahulunya udah gagal, mau diapain? Nggak bisa. Orang memulai sesuatu dari reruntuhan itu sulit. Sulit. Ini berarti kalau mau mulai yang ketiga kali. Apa orang masih punya semangat untuk itu? Saya ingat pada waktu papa saya tuh perokok berat. Terus punya jantung. Ini udah sesuatu yang bertentangan, ngerokok terus jantung. Dokter sudah ngomong, stop pak, stop pak. Papa saya bilang gini, gak usah nasehatin saya stop. Gak usah dinasehatin, saya sudah tahu. Dan saya sudah coba. Dengan berbagai macam cara tidak berhasil. Jadi mau apa? Sudah dokter obati saja jantung saya. Gak usah ngomong saya berhenti merokok. Sudah gak punya kemauan lagi waktu itu. Tapi akhirnya memang berhasil pada waktu kita anak berdelapan geruduk. Terus ngomong ke papa. Papa mau lihat kita nikah gak? Papa masih mau gendong cucu apa enggak? Kalau papa masih mau ngelihat kita nikah, papa masih mau dampingin kita nikah, papa masih mau gendong cucu, stop ah ngerokok. Dan kita tuh anak berdelapan tuh gantian kayak satpam. Shiftnya bukan 3 shift lagi sehari, tapi 8 shift sehari. Bayangin. Pergantian untuk tiap kali papa udah begini, kita ini begini. Wah, berhasil. Akhirnya berhasil. Ya. Tapi ini pendahulunya sudah pernah gagal, itu yang membuat orang menjadi down dan tidak punya semangat lagi. Dan yang berikut, yang lebih parah lagi yaitu apa? Nggak rasa perlu. Orang-orang di sana tuh udah nggak rasa perlu. Mereka mengatakan apa? Ngapain bikin gerbang? Ngapain bikin tembok? Lah kita memang sudah begini, ya sudahlah. Emang hidup kita ditakdirkan begini, ya sudahlah. Nah ini yang lebih repot lagi. Kalau kita sudah merasa bahwa itu tidak perlu. Kalau kita sudah merasa bahwa kerajaan Allah datanglah dan kehendak Allah jadilah di dalam kehidupan kita. Dan kita mengatakan gak usah. Gak perlu. Gak paten kok aku kalau gak begitu. Aku gak begitu juga, hidupku jalan oke-oke aja. Nah ini yang repot. Kalau dari sini sudah merasa gak perlu. Bikin program
Terus terang, saya berapa tahun yang lalu itu 2021 saya punya program untuk diet. Luar biasa. Ya, dari 60 bisa sampai 50, turun 10 kilo. Merasa perlu. Sudah 50, wah teriak orang-orang. Jelek Bu Esther, kalau kurus kelihatan tua, sininya kempot, ininya keriput. Oke, naikin lagi. Udah ngerti nih selahnya. Oke, mulai dikit-dikit naikin. 52, 53, 54, 55. Begitu 55 saya ngomong stop. Mulutnya doang ngomong stop. Tapi yang lainnya terus berjalan 56, 58, 60 lagi. Haleluya. Dan sekarang sudah kembali lagi seperti sedia kala. Semua pada ngomong, Bu Esther gak mau diet lagi. Saya ngomong gak perlu. Muales. Wis talah hidup cuma sekali. Ngapain dibikin susah. Susah loh saya waktu pas diet. Waktu itu tuh ndelok kerupuk. Aduh, lihat pisang goreng tahu berontak. Rasanya cuma gorengan kan belas nggak boleh sama sekali. Aduh, di sini rasanya padang gurun. Lama-lama wis talah pokoknya gak kaken, nggak terlalu banyak. It's okay lah, cincai lah ya. Jalan terus gak popo kayak begini wis. Yang penting saya tanya sama Pak Gatut, rasa perlu nggak aku diet? Gak usah. Ngene ayo gak apa-apa. Puji Tuhan. Nah ini kalau udah ada perasaan tidak rasa perlu, sulit untuk maju. Yang berikut lagi adalah meninggalkan zona nyaman. Si Nehemia ini sudah menjadi juru minum, enak, gajinya besar, dia aman, hidupnya terjaga ya. Difasilitasi, tidak akan pernah kekurangan, dia hidup sudah enak. Mikirin bangsanya yang masih ada di Yerusalem, bodoh ketemu pirang perkara. Buat apa mikirin? Berapa banyak di antara orang-orang percaya masih punya pandangan EGP, emang gua pikirin. Bodoh orang lain gak selamat. Bodoh orang lain punya kesusahan. Bodoh orang begini. Yang penting aku begini. Nehemia gak begitu. Memang sulit untuk meninggalkan zona nyaman. Kalau kita sudah terbiasa begini, meninggalkan zona nyaman sulit. Sebetulnya untuk saya kembali lagi bisa berdiet gampang. Cukup 3 hari saja saya nggak makan pagi dan malam. Hari keempat itu sudah ngalir. Tapi bikin hari pertama untuk gak makan pagi, gak makan siang, gak makan malam itu susah ya setengah mati. Untuk meninggalkan zona nyaman ini loh sulit. Apalagi Pak Gatut selalu ngomong, ayo makan, sini nemenin aku makan. Mulut ngomong gak makan wis. Tapi mulai tangan nitil, dikit. Akhirnya Pak Gatut ngomong, sudah gak usah gengsi, ambil sana piring. Ambil piring juga. Jadilah meninggalkan zona nyaman itu sulit. Tapi Tuhan mau kita tinggalkan zona itu demi untuk satu kebaikan. Bukankah anak-anak kita juga masuk sekolah? Bukankah kita juga masuk sekolah? Yang seharusnya kita bisa main, kita bisa apa? Tapi kita harus meninggalkan zona nyaman untuk sesuatu yang baik. Dan yang berikut, kalau kita lihat juga adalah adanya ejekan dan ancaman. Kalau kita melihat di Nehemia, ceritanya Nehemia ya. Kita akan melihat di sana ada tokoh yang namanya Tobia dan Sanbalat. Tobia dan Sanbalat itu adalah tokoh yang hadir di dalam kehidupan Nehemia yang fungsinya untuk satu
menyetop misi yang dia mau melakukan. Menyetop kerajaan Allah itu datang jadi di dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Melalui apa? Ancaman, ejekan, kata-kata yang membuat gak mungkin. Wis talah, bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip gak bisa, wis impossible. Perkataan-perkataan atau ancaman. Kamu terus lihat nih saya ini. Sampai Nehemia itu mau dibunuh oleh mereka. Berapa banyak pada waktu kita mau melakukan sesuatu yang baik, tapi pada akhirnya mundur karena ada ancaman. Kita mau maju, ada aja yang yang ngomongin. Kita gemuk katanya gak pernah puasa. Kita kurus katanya kita gak diberkati Tuhan. Kita selalu diminta untuk jadi WL katanya selalu mau tampil. Kita ini katanya begini, berapa banyak orang yang waktu mau mengambil bagian di dalam program pekerjaan pelayanan Tuhan selalu diomongin. Selalu diomongin. Dibilang beginilah, dibilang begitulah. Bagian visitasi ini selalu salah. Deketin orang kaya katanya ada gula, ada semut. Tapi gak datengin orang kaya katanya apa? Ngiri tuh, makanya gak pernah mau deket sama aku. Datengin orang miskin, oh pasti dia mau kepo tuh, mau cari tahu tuh apa yang terjadi. Terus mau diceritain ke orang lain. Enggak datengin orang miskin, katanya enggak peduli. Semua serba salah, sampai berapa banyak orang pada waktu mau mulai program, stop. Enggak jadi deh. Karena apa? Selalu akan ada omongan di sini. Dan bahkan mungkin ada ancaman di dalam kehidupan kita. Dan ini yang dialami oleh Nehemia. Tapi Nehemia terus merambat dan membuat misi yang impossible itu menjadi misi yang possible. Mari kita melihat yang bagaimana dia bisa membuat itu semua jadi. Yang pertama adalah dia pegang janji Allah. Kalau kita lihat di dalam Nehemia pasal yang pertama ayat 8-9. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nehemia pegang janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa kalau setia, Tuhan akan kumpulkan kembali dan mengembalikan nama Tuhan itu boleh sungguh-sungguh mulia dalam kehidupan umat Israel. Pada waktu kita melihat misi-misi yang impossible, waktu kita melihat hal-hal yang tampaknya gak mungkin ada terobosan, mari kita pegang janji Tuhan. Kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita ini bangsa yang kudus. Kita ini dipakai oleh Allah untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Allah kita. Pegang ini. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Pegang ini. Pada waktu kita dicela, pada waktu kita difitnah, ingat pegang janji Allah bahwa satu kali Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan seperti siang. Pada waktu kita ada di dalam lembah kekelaman, ingat. Waktu kita ada di dalam kesesakan, ingat. Padang yang berumput hijau, itu yang Tuhan janjikan buat kita. Selalu pegang janji Allah. Kalau kita pegang janji Allah, maka ibaratnya apapun yang kita menghadapi, kita bisa melewati semuanya itu. Karena kita tahu janji Allah itu ya dan amin.
Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berbohong. Apapun tampaknya mustahil sekalipun, Dia yang sudah berjanji, Dia yang akan menggenapi. Ada di dalam kitab Yesaya yang mengatakan, apa yang kurancangkan, apa yang kufirmankan itu pasti jadi. Itu janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Nehemia pegang ini. Itu sebabnya dia kiri kanan anjing menggonggong, dia jalan terus, dia pegang janji Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang berjanji, Tuhan yang pasti akan menggenapi. Amin. Kita percaya satu kali firman Tuhan mengatakan, setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Maukah kita saat ini menjadi orang-orang yang pegang janji Tuhan? Kalau kita percaya bahwa satu orang percaya, maka dia dan seluruh keluarganya akan menjadi percaya. Kita mau pegang janji ini enggak? Kalau kita masih mau pegang janji ini, saya yakin pasti ada usaha yang kita melakukan. Kalau kita sudah enggak pegang janji ini, ya kita akan mengatakan ya sudah, enggak mungkin. Yang keluar cuma gak mungkin. Tapi kalau kita pegang janji ini pasti jadi. Yang kedua, kita harus ingat bahwa bagi Allah itu gak ada yang mustahil. Nehemia 1 ayat yang kelima mengatakan, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Dia mengatakan dia memandang Tuhannya sebagai Tuhan Allah semesta langit. Bagi Allah gak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Saya ingat bagaimana pada waktu Pak Gatut memang keluarganya adalah orang yang tidak percaya Tuhan sama sekali, seluruh keluarga besar. Pada waktu satu orang percaya yang berasal dari seorang anak kecil, keponakannya dia yang masih kecil pada waktu itu percaya kepada Tuhan. Lewat kejadian demi kejadian 37 tahun. Pada waktu saya bergabung menjadi salah satu anggota dari keluarga besar itu karena menikah, Pak Gatut mulai mengatakan, ayo kita berdoa buat si ini. Pada waktu itu belum semua saudara kandung Pak Gatut itu sudah terima Tuhan, belum. Masih pada kepercayaannya yang lama. Tapi pada waktu itu dia katakan, ayo kita berdoa. Saya katakan, apa mungkin dia mau? Dengan hidupnya yang seperti sekarang, prinsipnya yang seperti sekarang, rasanya dia gak mungkin untuk terima Tuhan. Tapi Pak Gatut katakan, kita berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan memang lewat mujizat 37 tahun, one by one, satu demi satu, akhirnya mulai terima. Sekarang sudah 70 lebih, 76, 78 orang dari keluarga besar Pak Gatut sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bahkan banyak di antara mereka menjadi hamba Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita pegang, jadi kesulitan sebesar apapun percaya, nggak ada yang mustahil. Terus kerja, yang ketiga, terus kerja, bahkan lebih giat lagi. Nehemia 6 ayat ketiga. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepadamu. Karena mereka semua mau menakut-nakuti kami. Pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Nehemia gak pernah nganggep apa yang dikatakan oleh Sanbalat dan Tobia. Apapun yang mereka katakan, ancaman apapun, pikiran-pikiran yang menjatuhkan mereka. Mereka pikir Nehemia sedang, mereka pikir ajakan mereka, ayo kita ngumpul, kita makan-makan, ayo berhenti dulu, yuk kita kumpul, kita mau ini, pikirkan bagaimana perkembangan kota. Pret, Nehemia bilang, dikira aku mau datang, gak mau.
Aku cuman fokus satu hal, mengerjakan apa yang Tuhan mau aku kerjakan. Sampai apa yang menjadi kerajaan Allah itu betul-betul jadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan dia katakan, bahkan apa, dia kerja lebih giat lagi. Saudara, jangankan kita mundur. Firman Tuhan mengatakan kerja lebih giat lagi. Kerja lebih berusaha sekuat tenaga. Ada lagu, waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Itu loh maksud Tuhan. Maksud Tuhan apa? Pada waktu ada pekerjaan Tuhan yang besar, kita di sana. Bukan di tempat yang lain. Pada waktu musuh dikalahkan, kita di sana. Kita ada bagian di dalam mengerjakan supaya musuh dikalahkan. Pada waktu umat Tuhan dimenangkan, kita juga ada di sana. Pada waktu Tuhan melakukan sesuatu, kita ada di tempat itu. Tuhan mau memang tempat-tempat yang seperti itu adalah tempat-tempat yang sulit. Tempat-tempat yang fight dengan kuasa kegelapan. Tempat-tempat yang pasti akan banyak sekali omongan yang gak baik untuk kita terima. Tapi Tuhan mau pada waktu akhir zaman di mana ada kegerakan, di situ kita ada. Mari kita menjadi orang-orang yang mengubah sesuatu mission yang impossible, kita ubah menjadi mission, menjadi misi yang possible, yang mungkin. Sekarang apa yang menjadi proyek kita di tahun ini? Kita mau mengubah hidup kita. Kita sedang mau mengubah, kita yang karakternya begini, kita mau menjadi karakter yang begini. Banyak hambatan. Iblis pasti akan mengecoh, orang pasti akan menjatuhkan, kita akan ditertawakan. Kita punya program apa tahun ini? Orang juga pasti akan ngomongin yang enggak-enggak. Tapi mari kita fokus. Kita fokus kepada apa? Kerajaanmu datanglah dan kehendakmu jadilah di tempat di mana kita ada seperti di surga. Kita tundukkan kepala bersama. Haleluya. Amin. Amin. Kau yang berjanji setia menghadapanku.
iman kami Tuhan. Kami tahu ada hambatan demi hambatan yang pasti kami menghadapi untuk dapat menghadirkan kerajaan-Mu datang di dalam kehidupan kami. Seperti di surga, selalu akan ada hambatan. Tetapi kami mau terus merambat. Kami mau terus mencari peluang. Kami mau terus berkembang. Karena kami tahu ada Tuhan yang berjanji. Kami tahu ada Tuhan yang sedang mengatakan, bagiku tidak ada yang mustahil. Ada Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong kami. Jika Nehemia berhasil, kami pasti berhasil. Mungkin ada orang lain yang telah mencoba dan tidak berhasil. Tapi kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan pasti akan menggenapi. Kami serahkan Tuhan komitmen-komitmen kami pada tahun ini ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami tahun ini menjadi satu pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Program-program yang harus kami melewati, proyek-proyek yang harus kami jalani. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu jadilah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.